wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, jamaah salat subuh Masjid Al-Mukhlisin yang insyaallah seluruhnya dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita sehingga tanpa terasa pada subuh hari ini kita sudah masuk di 8 Ramadan. Selalulah kita berdoa kepada Allah sehabis kita berbuka puasa, semoga puasa yang kita telah laksanakan dan ibadah-ibadah yang mengiringi puasa kita, Allah Subhanahu wa ta'ala menerimanya sebagai ladang pahala buat kita untuk bekal kita di yaumil qiyamah nanti, amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, jamaah subuh yang insyaallah seluruhnya dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama bulan suci Ramadan tahun ini, kalau betul-betul kita mau melakukan perubahan dan peningkatan kualitas ibadah, maka harusnya ada perubahan sikap, perubahan moral yang bisa kita lakukan tahun ini. Beberapa amalan-amalan yang pada subuh kali ini kami akan bagi, ketika kita laksanakan mungkin dihitung-hitung kecil sederhana, tapi di hadapan Allah mudah-mudahan itu bernilai pahala besar di sisinya. Yang mana saja itu hadirin? Yang pertama, dahsyatnya zikrullah, dahsyatnya zikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak di antara kita yang kadang sehabis menunaikan ibadah salat, baik itu wajib maupun sunnah, kadang biasa tidak melakukan lagi zikir atau mengingat kepada Allah. Padahal bukankah zikrullah, mengingat kepada Allah, adalah salah satu bentuk bagaimana hamba mengingat penciptanya. Saya hanya ingin biasa memberikan bahasa sederhana, bagaimana Allah akan mengingat kepada hambanya, sementara hambanya sendiri tidak pernah ingat kepada Tuhannya. Jangankan di hadapan Allah, di hadapan saja manusia, kalau kita sering ingat kepada manusia itu, maka manusia yang kita ingat juga pun akan mengingat kita. Nah, ini saya kasih contoh sederhana. Di awal Ramadan, pas sahur pertama, saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu tidak ada kayaknya yang makan ikan, makan ayam semua atau daging, kecuali yang hipertensi. Itu di awal Ramadan, sahur pertama, kumpullah semua kita keluarga, ada mama, ada bapak, ada saudara-saudara. Setelah itu ibu pun membagi dari tadi potongan ayam. Setiap saudara itu dikasih satu potongan ayam di piringnya. Terserah dia mau kasih nasi, sayur dan sebagainya, pokoknya potongannya itu satu. Begitu pas tiba di hadapannya bapak, dikasih 2 potong. Ya wajar kalau namanya kepala rumah tangga. Kebetulan saya bersampingan dengan bapak duduk, dikasih juga saya 2 potong. Ini adik-adik saya protes sama mama, "Mak, kenapa kakak itu dapat 2 potong? Kita ini semua 1 potong, jina sama-sama jadi saudara." Nah, apa dia bilang mama saya? "Betul nak, kamu sama-sama saudara. Cuma bedanya kakakmu kalau habis ki gajian, nah ingat kak, kau semua cakak kok." Ini bahasa sederhana. Kalau anak saja ingat kepada orang tuanya,
maka orang tua juga akan ingat kepada anaknya. Apatah lagi kalau seorang hamba ingat kepada Tuhannya, mustahil Tuhannya akan melupakan hambanya. Nah, maka tabe perbanyak ini zikir tak di bulan suci Ramadan, baik pada saat selesai salat maupun di luar daripada salat. Jamaah subuh yang insya Allah seluruhnya dimuliakan, dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, dahsyatnya ketika kita berdoa mengikut sertakan orang lain di dalam doa. Minta maaf saja Bapak Ibu, rata-rata biasanya ketika kita berdoa itu lebih umum kita mendoakan diri kita dan keluarga. Jadi ada sifat tendensi keegoisan kita karena diri kita dengan keluarga yang kita doakan. Contoh misalkan ketika kita berdoa, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosaku, dosa kedua orang tuaku, sayangi mereka berdua sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu kecil. Ini kan yang kita doakan diri kita dan kedua orang tua. Mana doanya untuk tetangga? Tidak ada. Makanya salah satu hari yang sangat ditunggu-tunggu ketika hadir itu hari adalah hari Jumat. Kenapa? Bukan hanya sekedar orang yang hidup dapat, orang yang sudah meninggal pun dapat doa itu. Ketika khatib pada saat khutbah kedua, dia mengucapkan doa, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Tidak disalahkan ketika kita berdoa, kita doakan diri kita dan keluarga, itu manusiawi sebagai seorang manusia biasa. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kita contoh bagaimana ketika Nabi mendoakan juga orang lain, apalagi dia tahu bahwa orang tersebut melakukan bentuk dosa dan maksiat. Jadi tidak ada salahnya Bapak Ibu ketika selesai kita doa diri tak dan keluarga tak, ikut tom itu dari tadi doa tak untuk orang lain, apalagi kalau kita tahu orang tersebut melakukan maksiat dan dosa. Nah, ini saya kasih contoh saja, misalkan begini modelnya doa tak, selesai maki doakan diri tak dan keluarga, lalu khususkan maki ini doa, ya Allah, saya khususkan doa ini khusus untuk tetanggaku deng anu 2 rumah dari saya. Setiap hari saya terus nagosipi, ya Allah, mudah-mudahan kodong berhenti dari perbuatan gosipnya, karena itu perbuatan yang tercela. Amin. Doa ki. Ternyata begitu keluar ki pergi beli sayur, keluar ki beli ikan, ternyata masih cerewet ki, masih nagosipi ki, berarti belum pi dari tadi doa tadi ijabah toh. Ulangi lagi doa tak. Berikutnya, ya Allah, doaku hari ini sama aja dengan doaku kemarin, mintakah supaya sadar kodong ini tetanggaku. Amin. Selesai ki berdoa, ternyata pas ki keluar, ada sesuatu yang aneh. Kenapa? Tidak mina bicara-bicara. Ternyata setelah ditelusuri, pagi-pagi pergi beli kepiting di pasar. Pas dia masak itu kepiting belum masak, pas dia mau makan itu kepiting dijipit bibirnya. Alhamdulillah tidak bicara-bicara. Oh, pantasan tidak bicara, sudah digigit bibirnya sama kepiting. Berarti diijabah mi doata, tidak mina cerita jelek. Pertanda bahwa ketika dari tadi kita doakan orang, ternyata itu kalau diajak untuk kepada kebaikan itu boleh. Apalagi saya yakin dan percaya kalau kita teman kantor, tidak semua teman kantor tak itu suka dengan pekerjaan tak. Apalagi kalau kita berprestasi, ada saja juga orang yang ingin menjatuhkan kita. Maka yang selalu kita minta, ya Allah, jauhkan kami dari sifat-sifat iri hati dari teman-teman kerja saya. Itu boleh. Apalagi kalau memang ada kita lihat ciri-ciri bahwa orang tersebut tidak senang dengan kita, maka doakan supaya dikasih petunjuk, supaya ihdinas siratal mustaqim, dia bisa di jalan yang lurus kembali. Jamaah subuh yang insya Allah seluruhnya dimuliakan, dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, dahsyatnya bacaan Al-Quran selama bulan suci Ramadan. Bukankah kita selama ini berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran? Tidak ada satupun umat Islam yang tidak sepakat bahwa salah satu keutamaan daripada Al-Quran, kata Nabi, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan berusaha mengamalkan Al-Quran tersebut. Cuma saya minta maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sakit dan miris hati ini kalau ada seorang muslim mengaku dirinya sebagai Islam, mengaku dirinya sebagai orang beriman, tapi tidak ada Al-Quran di rumahnya. Sekarang kalau pertanyaan itu ditujukan kepada kita, adakah Al-Quran di rumah kita? Kalau kita menjawab ada, pertanyaan berikutnya muncul, berapa banyak? Kita 5 orang di rumah, tapi Al-Quran tak cuma 1. Bayangkan kalau mau baca Al-Quran, mau hatamkan semua yang 5 orang, nah 1 je Al-Quran. Saya biasa bahasakan, kalau ada orang di rumahnya 5 orang atau lebih, baru 1 je Al-Qurannya, itu Al-Qurannya namanya Al-Quran SCTP. 1 untuk semua. 1 Al-Quran bayangkan di 5, di 6. Nah semua mau baca. Bayangkan kalau dari tadi orang pertama mau baca, orang kedua juga mau baca, orang ketiga mau baca, keempat, kelima dan seterusnya, baru 1 Al-Quran. Maka sebaik-baiknya hadirin yang dimuliakan Allah, kenapa kita tidak bisa beli Al-Quran sebanyak jumlah keluarga dibandingkan berapa banyak jenis dan pakaian yang kita beli dibandingkan daripada Al-Quran kita? Bukankah kita sadar bahwa Al-Quran ini adalah pedoman hidup tak, petunjuk bagi kita? Jadi saya mau bahasakan sederhana, bagi kita yang tidak ada Al-Quran di rumahnya, mungkin perumpamaannya tidak salah kalau saya mau mengatakan tunanetra yang kehilangan tongkatnya. Saya pernah dapat pengalaman pribadi Pak, makanya saya berani cerita nih. Ini ada santri saya yang saya ajar di TPA. Begitu pada saat alhamdulillah mau menikah, datanglah ibunya ke rumah. Ustadz, saya minta tolong, 2 pekan kemudian anak saya mau menikah, dan kebetulan kan kita guru mengajinya anakku, mau saya minta tolong kita yang hatamkan. Nah kita kan itu punya adat biasa Bugis Makassar, ada namanya pacing atau korontigi, dikasih hatam itu anak. Akhirnya saya bilang insya Allah Bu, saya akan usahakan bisa hadir dalam acara pacing menghatamkan anak tak. Begitu 1 hari sebelum hari H, datang lagi kasihan, Ustadz mengingatkan di besok itu acaranya anakku. Saya langsung bilang, Bunda kayaknya mungkin saya tidak bisa, karena saya konsen demam. Waktu itu memang saya demam, saya khawatir saya tidak bisa. Apa dia bilang sama saya dan membuat kata-katanya itu kembali saya kayak tidak enak kurasa. Ustadz, saya kira itu manusia yang dipegang kata-katanya ji. Saya bilang mati mi kalau kau begini. Jadi bilang Kak, berdoa makis saja Bunda, mudah-mudahan sehat walafiat Kak, besok saya bisa hadir. Alhamdulillah Allah ijabah Pak, sehat, berhenti itu demam. Akhirnya saya datanglah ke rumahnya sesudah salat maghrib. Saya lihat, weh subhanallah, ini anak kan namanya kan kalau dibilang gadis itu pasti cantik. Beda kalau laki-laki, tidak ada itu laki-laki cantik, pasti ganteng atau gagah. Sudah duduk di situ di atas pelaminan, ada mie bantal di atasnya itu daun pisang dilengkapi dengan daun pacar, ada juga lilin dan sebagainya. Saya menunggu-nunggu ini syarat kapan saya dipersilahkan untuk naik kasih hatam ini anaknya. Nah saya kan diundang begitu. Masuk misa azan, gelisah saya pamit, Ibu mau Kak dulu ke masjid ke salat Isya mi orang mau salat Isya. Oh ya Ustaz silahkan. Kebetulan tidak jauh dari rumahnya itu ada masjid. Saya kembali sudah datang tim barasanji. Saya bilang mati mi tidak jadi kayaknya ini hatam Al-Qur'annya. Saya bilang lah, Ibu minta maaf kayaknya tidak jadi ini kasih hatam anak tak. Apa dia bilang sama saya? Ya Ustaz jangkit begitu Ustaz, nah kita mini kodong kutunggu. Bateku itu 2 kali Kak datang, baru kita tidak mau kesehatan. Bilang soalnya sudah datang tim barasanji, baru tidak ada tonji tanda-tanda. Dia bilang, Ika kita mami itu Ustaz, kenapa tidak mulai kita tadi sudah maghrib? Dalam hatiku, kau yang punya acara, masa tidak mengizinkan Kak?
Masa saya yang mau atur acara tak? Jadi saya langsung bilang sama ibu, jadi begini Pak Dembu, bagaimana? Kita mau hatamkan atau lanjut barasanji? Dia bilang hatamkan maki dulu, tapi tidak enak kata sama tim barasanji. Dia bilang saya punya urusan, kebetulan keluarga aku. Sudah mungkin bicara, sudah mi langsung, Ustaz silakan kasih tamak mi anakku. Naik mak duduk berhadapan dengan anaknya. Saya langsung bilang, ibu mulai mi bilang, mulai mi Ustaz. Saya langsung bilang, mana pengen Al-Quran? Bilang, astagfirullah, tidak ada Al-Quran di situ. Akhirnya sibuk nak cari Al-Quran. Coba kemana itu Al-Quran? Mana itu Al-Quran? Ternyata tidak ada yang dapat. Coba. Untungnya alhamdulillah itu tetangganya sepupu satu kalinya. Dia bilang, pinjam aku di sepupumu sebelah. Bayangkan Kipedeng, kalau kita tinggal di sini di kompleks Unhas, baru sepupu satu kalinya di Jalan Urip Sumeharjo, tidak bingung nih. Untung baku tetangga. Akhirnya alhamdulillah dibawa. Saya simpanlah itu Al-Quran. Ku kasih tahu itu santriku. Alhamdulillah selamat kona, ada di Al-Quran. Begitu pas saya buka Al-Qurannya, ku cari juz 30, tidak ada juga juz 30 nah. Masalah. Untungnya karena ini kodong Ustadz dihafal gitu Ad-Duha sampai An-Nas. Jadi saya bilang, nak tabe, karena kamu kan dikasih kau ini tadi minta maaf, biasa itu kalau orang kasih petunjuk itu kayu manis. Tunjuk maki ini juz 29. Pas kita lihat di situ, kebetulan kan santri. Ustaz tabe, ini juz 29, tabarakalladzi biyadihul mulk. Ini ayat tentang kematian, baru saya mau menikah. Saya bilang tunjuk mi saja, yang penting bukan itu yang kubaca yang kok. Ini yang saya bilang Pak, Ibu, minta maaf. Bayangkan di saat-saat sakral mau menikah, Al-Quran tidak ada. Tidak pernahkah dari tadi terpetik dalam hati tak? Bikin malu tak sebagai seorang muslim? Maka tabe hadirin yang dimuliakan Allah, seakan Al-Quran tak ada. Kalau perlu Al-Quran itu betul-betul robek gara-gara seringnya kita membacanya. Bukan robek gara-gara disimpan dalam lemari, dimakan sama rayap. Kebanyakan juga biasa begitu, bahasa nak kasih keluar Al-Qurannya langsung marah-marah, kurang ajarnya ini rayap, dia makan ini Al-Quran. Saya biasa balik bilang, ibu sebenarnya itu lebih banyak pahalanya itu rayap. Selain nak baca, nak makan kita tahu itu Al-Quran. Bukan ngapanya selalu disimpan dalam Al-Quran, tidak pernah dibaca. Nah Bapak Ibu jamaah subuh yang insya Allah dimuliakan Allah, yang terakhir ini buat kita, mudah-mudahan ini yang keempat menjadi juga pembiasaan buat kita selama bulan suci Ramadan. Perbanyaklah salat-salat sunnah. Bukankah ketika sebelum kita masuk ke dalam masjid ada namanya salat sunnah wudu, apalagi kalau sudah ki wudu. Maka jangan heran kalau misalkan ada orang pertama masuk, begitu selesai 2 rakaat berdiri lagi 2 rakaat. Kenapa? Pertama salat sunnah wudunya 2 rakaat, yang kedua salat tahiyatul masjid. Ini banyak sekali salat-salat sunnah yang kita bisa lakukan selama bulan suci ini. Ada namanya ba'diyah, ada namanya qabliyah, sebelum rawatib yang kita lakukan. Terutama selama bulan suci Ramadan ada satu salat sunnah yang luar biasa kita lakukan, dan itu bisa jadi kalau pemahaman tak keliru mungkin nak kalahkan salat wajib kah? Mungkin bagi mereka yang memahami begitu. Mana itu? Salat tarawih. Perhatikan maki, kalau salat tarawih full, tapi begitu salat subuh kurang yang datang. Padahal salat subuh itulah yang wajib, sementara salat tarawih sunnah. Tapi kenapa biasanya lebih banyak orang yang menggandrungi salat sunnah pada saat tarawih? Inilah yang mau dihidupkan. Meskipun kita sadar bahwa ini salat-salat sunnah ini menyempurnakan salat-salat yang wajib. Bahkan di dalam bulan suci Ramadan, ketika kita salat sunnah kedudukannya itu sama seperti salat wajib. Bagaimana tah lagi kalau salat wajib yang kita lakukan? Cuma kalau kita salat, usahakan perbaiki salat tak, dan perbaiki khusyuk tak dalam salat. Karena Allah sudah pernah sampaikan dalam Al-Quran, fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya. Kategori orang yang lalai dalam salatnya di sini ada beberapa pendapat ulama yang mengatakan, pertama maknanya orang yang melalaikan salat adalah orang yang suka tunda-tunda waktu salat.
Terutama biasa kita yang sibuk dengan keduniaan tak. Mak salat maki seben pi. Nah ini kata seben ini. Apalagi kalau ada bilang panjang waktunya. Padahal sudah ada ayat kan mengatakan inna salata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Nah, kemudian yang kedua yang masuk kategori orang yang lalai dalam salatnya adalah orang yang ketika salat tidak khusyuk dalam salatnya. Sekedar catatan buat kita semua. Ternyata iblis punya jin utusan namanya jin khansab. Ini jin khansab ternyata punya tugas untuk mengganggu orang pada saat sholat. Jadi ketahuilah, kalau ada orang ketika sholatnya tidak khusyuk, berhasil jin khansab dari tadi mengganggu kita. Tugasnya apa? Mengganggu pada saat mulai kita mau bersiap, mulai kita mau masuk ke dalam, sampai selesai sholat itu nak ganggu terus. Sampai minta maaf. Kapan biasa kita ingat sesuatu yang kita lupa? Saat sholat pi. Ada bapak yang kita lupa kunci tak? Baru kita takbiratul ihram, seolah-olah itu kayak ada kita kasihkan itu, na putar ke film tak? Kita tadi dari sini ke sini ke sini ke sini ke sini. Pas ke ruku, kuncimu di belakang kulkas. Akhirnya diconcong cepat. Keburu kita mau tahu dari tadi. Ternyata setelah kita dicari di belakang kulkas, ternyata tidak ada tonja. Berhasil. Nah, makanya perbaiki itu salat tak. Minimal dari tadi, jangan kita tunda-tunda dan jaga khusyuk salat kita. Sampai Allah juga sampaikan, qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khasyi'un, yaitu orang-orang yang bisa khusyuk dalam salatnya. Semoga 4 ini tadi yang kami sampaikan mampu menjadi amalan-amalan kita selama bulan suci Ramadan. Memang kita anggap sepele, tapi insya Allah ketika rutinitas kita istiqomah bisa lakukan ini, mudah-mudahan pahalanya besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kebenaran dari Allah, salah khilaf dari penceramah pribadi. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.